Oke. Metabolisme, ada yang bisa mencatat dan ada yang dengerin juga nggak ada masalah. Metabolisme sel judulnya. Jadi kita tidak bicara tentang sistem lagi, tidak bicara tentang organ lagi, tetapi kita bicara tentang sel. Metabolisme sel itu suatu proses yang terjadi di sel, bisa suatu proses biokimiawi, bisa menguraikan suatu zat, bisa menyusun suatu zat. Menguraikan itu berarti dari yang darinya kompleks menjadi sederhana. Misalnya kita makan nasi amilum sampai di usus halus itu jadi glukosa, itu berarti katabolisme, menguraikan. Bisa juga dalam bentuk anabolisme yang terjadi di sel, yaitu dari bahan yang sederhana menjadi kompleks. Bahan yang sederhana menjadi kompleks, misalnya glukosa yang ada di dalam darah, kalau terlalu banyak di dalam darah menyebabkan diabetes, maka glukosa tadi digedein lagi jadi glikogen. Nah, itu adalah suatu peristiwa yang dikenal dengan anabolisme. Peristiwa fotosintesis itu peristiwa anabolisme, peristiwa respirasi itu peristiwa katabolisme. Proses yang terjadi di dalam sel tadi itu hanya bisa berlangsung jika ada enzim. Berarti apa yang harus kita pelajari pada bab ini adalah yang pertama katabolisme, ada respirasi dan fermentasi. Yang kedua anabolisme, ada fotosintesis dan kemosintesis. Dan yang ketiga, semua akan bisa berlangsung jika ada enzim. Enzim ini nanti akan membantu proses reaksi kimia, baik itu anabolisme dan katabolisme. Jadi kalau ada barang yang gede diurein, namanya katabolisme. Jadi kecil-kecil. Kalau dari yang kecil-kecil digedein, namanya anabolisme. Mudahnya begini, kalau ada pasar, itu dibom, ada rumah, itu dibom, ya itu pasti berantakan. Nah, itu peristiwa katabolisme. Kalau ada orang bangun rumah, itu dari yang kecil-kecil batu bata pasir disatuin, namanya anabolisme. Oke. 5, gampang sekali ya. Respirasi, fermentasi, fotosintesis, kemosintesis, enzim. Oke, hari ini kita akan belajar enzim yang memproses. Nih, kelihatan nggak saya share? Woi. Ya, Pak. Oke, good. Enzim adalah suatu cairan yang disekresi dari kelenjar eksokrin. Dia akan melakukan suatu biokimiawi reaction, membantu suatu reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita. Karena dia bisa membantu di dalam tubuh makhluk hidup, maka dia biokatalisator. Jadi mempercepat suatu proses reaksi kimia dan adanya di dalam tubuh kita. Adanya di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh makhluk hidup, maksudnya itu. Bio itu makhluk hidup, kemudian katalisator itu mempercepat suatu reaksi. Jadi kalau api, itu kalau di atas kompor itu kita kasih panci, diisi air dingin, kemudian dia jadi panas. Air panas itu plus api enggak kira-kira? Ganindra. Air panasnya itu dengan api atau air panas tok? Air panas gimana, Pak? Kalau air dingin ditaruh di atas kompor yang ada apinya, jadi panas.
Berarti api itu sebagai katalisator. Kira-kira air panas itu plus api atau air panas tok? Air panas tok ya, Pak? Berarti katalisator itu ikut dalam suatu hasil reaksi enggak? Enggak, dia mempengaruhi tapi enggak campur Ikut gitu. dalam suatu hasil reaksi. Nah, enzim itu seperti itu juga. Oke. Ini adalah kondisi enzim yang ada di dalam tubuh kita dengan karakter seperti ini. Dia sebagai biokatalisator, isinya itu protein, dapat digunakan berkali-kali, bekerjanya spesifik, jumlah yang diperlukan sedikit, dapat kerja bolak-balik, rusak jika kena panas. Ini kalau saya tulis ada 15. Oke, supaya tidak kacau, tidak bingung, karakter enzim itu ada 3. Ada 3 tok. Yang pertama itu, dia performanya itu gimana? Apa ya performanya itu? Bentuk kenampakannya itu gimana gitu loh. Itu performance. Yang kedua, bagaimana dia bekerja? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, 3 itu kalau sudah sampai di otak, dia bisa beranak jadi 15. Nah, kalau kita disuruh ngafalin 15 kan pucet ya, maka 3 saja performanya. Kira-kira kalau ditanya, apa isi performan dari enzim? Ganendra. Isi performan. Ya, performanya enzim itu apa? Cairan. Oke. Dia cair performanya. Ya nggak? Iya, Pak. Berarti kalau ditanya, ludahmu itu kalau ditanya mengandung enzim, betul nggak? Betul, Pak. Ya betul, karena dia cairan. Pepsin, renin, tripsin, itu cairan semua. Fisiknya itu cairan. Air bukan kira-kira? Bukan air ya, Pak. Bukan air, tapi ada airnya pasti. Ada airnya ya. Tetapi kandungan yang besar itu adalah protein. Kamu tulis nomor 2, cairan. Jika dianalisis, ada proteinnya. Oke, itu mengandung banyak protein. Enzim itu protein. Yang ketiga, dia dihasilkan oleh kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin itu kelenjar yang menghasilkan enzim. Kalau kelenjar endokrin, kelenjar yang menghasilkan hormon. Kalau endokrin itu ditaruh di pembuluh darah, ada di dalam endo. Kalau eksokrin itu bisa di luar, di usus, di rongga mulut, di rongga usus, itu eksokrin. Berarti kalau besok dites tes berkurang tinggi, enzim dihasilkan oleh kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin. Isinya protein, berupa cairan. Bisa menyederhanakan dan membuat kompleks suatu senyawa. Yang kedua, kerjanya. Altri, Diana Putri, kira-kira kalau ditanya, kerja enzim itu ngapain? Ini ada 7 ini. Kenapa, sorry? Kerja enzim. Tadi untuk mempercepat suatu reaksi. Oke, jadi kerja enzim itu mempercepat suatu reaksi karena ada di dalam tubuh makhluk hidup, jadi bersifat katalisator. Kalau di luar saja namanya katalisator. Api itu enzim bukan? Bukan, Pak. Bukan.
Dia bukan biokatalisator, tetapi dia katalisator. Oke ya? Ya. Oke. Kira-kira apa lagi kerja enzim? Ya, kerjanya dia bisa berulang-ulang. Bisa berulang-ulang. Jadi kalau ada substrat amilum sama petialin, amilum itu semulut gitu bisa dijadikan glukosa semua kalau lama dia mengunyahnya. Enzimnya sedikit, substratnya banyak, itu dikarenakan dia kerjanya berulang-ulang. Jadi kalau ditanya kira-kira jumlah enzim sama jumlah substrat itu banyak mana? Atri. Apa, sorry? Jumlah Jumlah enzim enzim sama sama jumlah substrat itu konsentrasinya banyak mana? substrat bukan, Pak? Substrat. Kalau enzim kan berarti kerjanya. Substrat itu, kamu tulis, substrat itu supaya kalimatnya jadi mudah diingat, yang dikerjain enzim. Substrat itu yang dikerjain enzim. Jadi kalau ada protein di mana itu di lambung, maka ada enzim pepsin akan menguraikannya. Jadi proteinnya sebagai apa, Altri? Proteinnya Sebagai substrat, pepsinnya sebagai enzim. Jadi dia akan ngulangin, bekerja, kalau nanti jadi pepton, ngambil lagi, kerja lagi, seperti itu cara bekerjanya berulang kali. Dan yang ketiga untuk sistem kerjanya dia bekerja secara spesifik. Spesifik itu substratnya dan enzimnya harus sesuai. Jadi kalau ada protein di mulut, dikerjain nggak kalau ada tempe di mulut? Diurai nggak sama enzim ludah? Enggak, karena enzim ludah amilase itu cocoknya hanya dengan amilum. Maka protein dibiarkan. Dia bekerja spesifik, ngerjain tertentu saja. Yang cocok substratnya. Jadi kalau ditanya amilase itu ngurain apa? Matthew, amilase itu hanya ngurain apa? Amilum, Pak. Kalau ada protein dicuekin nggak? Dicuekin, Pak. Iya, saya nggak urusan dengan kamu, hei protein. Nanti ada yang ngurus kamu. Oh ya. Nah, maka dia bekerja spesifik. Berarti kalau ditanya, substrat dan enzimnya itu harus cocok. Harus seperti apa dengan apa? Cocok. Kunci sama gembok. Berarti kalau ada gembok, itu sebagai enzim, semua kunci bisa nggak membuka gemboknya? Juana, semua kunci bisa nggak membuka gembok? Bisa ya, Pak? Nah, nanti rumah kita dikunci, bisa kemasukan maling karena semua kunci bisa membuka gemboknya. Berarti gimana? Gembok akan terbuka kalau Apa, Pak? Gembok akan terbuka kalau kuncinya Sesuai, Pak. cocok. Jadi kerjanya itu spesifik, itu suatu kerja yang cukup baik, membuat profesional ya. Jadi seperti kilok, kunci sama gembok. Jadi kuncinya itu harus cocok dengan gemboknya. Kayak corona itu juga kilok sama paru-paru pulmo. Jadi kalau dia nempel di tangan ya nggak ada masalah. Nempel di usus juga nggak masalah. Tetapi kalau dia sudah ketemu sama,
paru-paru, ya udah dia pesta besar, oke ya, seperti itu ya. Jadi spesifik itu cocok. Diperlukan dalam jumlah sedikit. Kenapa? Geraldine, Rachel, kok hanya perlu sedikit enzim itu bekerja? Karena bisa dipakai berulang kali. Iya, ketika dipakai berulang kali rusak enggak? Ketika dipakai berulang kali rusak enggak? Nih. Rusak. Ini ada enzim. Kelihatan ya, Rachel? Iya, Pak. Ini ada substrat. Kemudian ketemu sama substrat. Kemudian dilepas oleh enzim. Jadi apa ini? Produk. Produk. Kok jadi produk kenapa? Tadinya seperti huruf E, oh dia jadi 2, ya enggak? Produk. Berarti ini apa? Enzim substrat, ini apa? Enzim, ini apa? Substrat, ini apa? Kompleks Enzim enzim. substrat, ini apa? Enzim. Enzim Produk. dan ini apa? Produk. Berarti enzimnya rusak enggak? Enggak. Enggak, ini bagus, masih ya enggak? Terus ngapain? Ngubah Di art substrat of doing jadi nothing, atau dia kerja lagi? kerja lagi. Kerja lagi ngurangin substrat. Kapan dia berhenti bekerja? Kalau Udah dipakai berulang kali. kapan dia berhenti bekerja? Kalau Rusak ya, Pak? kalau nggak ketemu lagi sama Substrat. iya, substratnya habis. Oke. Berarti kalau ditanya, ini ada makanan nasi. Kira-kira sampai ke usus halis itu masih ada nasi nggak sampai di usus penyerapan? Enggak. Enggak. Semua amilum sudah jadi glukosa karena dikerjain oleh enzim yang ada di saluran pencernaan. Maka mungkin nggak ketika dia buang air besar, nasi lagi. Ada nasi lagi, makan tempe, ketemu tempe lagi. Mungkin nggak kayak gitu. Enggak. Kenapa? Karena udah diurai. Sama enzimnya. Berarti kalau ketemu tempe lagi, kemudian dimakan lagi, berarti di saluran pencernaannya gimana? Makan tempe, tempe lagi. Saluran pencernaannya kacau. Kacau balau, ya enggak? Enzimnya tidak bekerja. Oke. Jadi saya ulangin lagi sama Geraldine, Rachel. Berarti kalau ditanya, apa itu substrat? Sesuatu yang diurai sama enzim. Iya, nggak usah pakai sesuatu. Yang dikerjain enzim. Udah ya? Apa tugasnya enzim? Mengerjakan substrat, mengurai substrat. Ngurain substrat. Kerjanya gimana enzim dengan substrat tadi? Harus sesuai. Spesifik, sesuai. Ya. Dapat bekerja balik-balik. Jadi kalau ada lipase, itu ngurangin lemak, jadi asam lemak dan gliserol, maka asam lemak dan gliserol bisa dijadikan lagi apa? Lemak. Masuk? Ya. Ya, jadi dia bisa bekerja bolak-balik. Berarti kalau ditanya, kerja bolak-balik sama kerja berulang kali sama atau beda? Sama, Pak. Kerja berulang kali, kerja bolak-balik. Beda, kalau kerja berulang kali itu, dia bisa bekerja lagi, bekerja lagi. Kalau kerja bolak-balik, itu
enzim nguraiin lemak jadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol bisa jadi lemak lagi. Jadi bisa ngedein, bisa Altri, bisa ngedein, bisa ngecilin. Masuk. Berarti kalau ditanya Regina Clara, Pak Istanya, enzim itu bekerja searah. Betul atau salah? Enzim itu bekerja searah. Betul atau salah? Lemak hanya bisa diuraikan jadi asam lemak dan gliserol. Nggak bisa lagi asam lemak dan gliserol dijadikan lemak lagi. Betul atau salah? Yang keras dong, jangan mute. Mute-nya dipencet speakernya. Regina Clara. Oh, nggak bisa dia mencetnya. Angela. Enzim bekerja searah, betul atau salah? Salah. Salah karena? Bisa balik lagi. Oke. Jadi kalau ada gambar kayak gini, bisa kayak gini gambarnya. Ini itu kompak atau sederhana? Angela, dibandingkan dia. Ayo. Sederhana. Katanya kalau bisa Ini bahan kompleks atau bahan sederhana? Kompleks. Karena produknya jadi Sederhana. nah, tetapi ketika nanti sudah sederhana, bisa nggak dijadikan kompleks lagi? Bisa. Berarti dia kerjanya Bolak-balik. yes. Oke. Dia bisa menurunkan energi pengaktifan. Jadi kerjanya itu bisa nurunin energi. Yang harusnya diperlukan energi banyak, hanya diperlukan sedikit energi. Dengerin. Kalau Pak Is punya nasi, saya taruh di sini. Kemudian saya tumbuk. Bisa nggak amilum nasi tadi jadi glukosa? Ayo semuanya. Ini direkam ini. Bisa nggak jadi glukosa? Enggak, Pak. Bisa, tetapi lama banget. Bagaimana supaya nasi ini cepat jadi glukosa? Pakai katalis, Pak. Ya pakai apa? Enzim, Pak. Ya pakai apa supaya mudah? Jangan teori terus. Enzim Ini amilase. kayak gini. bukan sih Pak? Saya balik. Udah, Pak. Udah Pak. Langsung pasti dia jadi glukosa. Berarti energi yang digunakan. Kalau menggunakan energi, sedikit diperlukan energi. Tetapi dia jika tidak pakai enzim, itu banyak. Maka bisa efektif sekali enzim ini bekerja. Oleh karena itu di dalam tubuh kita, peristiwa katabolisme dan anabolisme selalu dibantu sama enzim. Jadi bisa menurunkan energi aktivasi. Yang ketiga, yang terakhir, apa saja yang mempengaruhi kerja enzim? Risam. Satu, apa? Risam. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi enzim? Risang nggak kedengaran ini Pak Is. Nggak kedengaran Pak Is. Alisa, coba Alisa. Alisa, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim?
Ini. Oh, panas, Pak. Suhu. Suhu. Ditulis. Yang mempengaruhi kerja enzim itu suhu, pH, banyaknya substrat atau konsentrasi substrat, konsentrasi enzim sendiri, dan zat-zat penghambat yang dikenal dengan inhibitor. Berarti nanti kalau ditanya, sebutkan 10 kerja enzim, ya gampang. Dipengaruhi suhu, dipengaruhi pH, 3 dipengaruhi inhibitor, 4 dipengaruhi oleh banyaknya enzim, 5 dipengaruhi banyaknya substrat. Itu sudah 5, belum tadi kerjanya, 7, belum tadi performanya, 3. Apal. Dari 3 bisa jadi banyak sekali. Oke, sekarang saya jelasin tentang siapa saja yang mempengaruhi kerja tadi. Begini, saya kasih tahu. Enzim itu dipengaruhi suhu. Maka kerja enzim itu akan baik jika berada pada suhu berapa? 37 ya, Pak? Bagus. Kenapa harus 37? Karena dia biokatalisator, ya enggak? Berarti kalau kita suhunya itu sudah 40 derajat, enzimnya rusak enggak? Rusak, Pak. 41 derajat, rusak. 100 derajat ya sudah mati kita. Jadi kalau ditanya kenapa ada seseorang yang panas banget, kemudian orang itu demam yang terlalu tinggi dan kemudian kok meninggal. Itu kenapa? Karena enzim yang ada di dalam tubuhnya apa? Mati, Pak. Rusak, sehingga tidak bisa bekerja dan mati. Jadi kalau ditanya, kenapa ya ikan lele itu ditaruh di air dingin, gerakannya luar biasa. Tetapi setelah ditaruh di minyak yang ada di atas wajan, kok mati? Kenapa? Enzimnya kalau suhu tinggi nggak bekerja, Pak. Iya, jangan hanya ngomong ya mati wong di panas, jangan gitu, tapi kasih alasan yang bagus karena enzim yang di lele tadi rusak, akibatnya tidak bisa bekerja apa-apa. Oke, sekarang saya kasih penjelasan yang kedua. Kira-kira enzim itu kenapa di suhu tinggi kok rusak? Dijawab saja langsung, karena enzim tadi isinya apa? Protein, Pak. Protein. Karena isinya protein, maka jika kena suhu yang tinggi, dia rusak. Contoh. Apa contoh protein yang cukup terkenal? Harganya relatif murah. Apa? Raka. Aku belikan lauk protein. Sekilo murah. Apa? Yang pasti itu isinya protein apa? Telur. Iya, telur, Pak. Telur itu kan protein semua isinya. Putih telur juga, albuminnya bagus, kuning telurnya. Nah, jika telur itu kemudian direbus, isinya gimana? Padat, Pak. Padat. Berarti struktur proteinnya rusak sebagai enzim. Jika telur tadi ditaruh di kulkas dengan suhu yang rendah, rusak enggak? Enggak, Pak. Buktinya jika didadar besok pagi setelah dari kulkas, bisa enggak didadar cair lagi? Bisa, Pak. Bisa. Maka
Kalau di suhu yang rendah, dia tidak aktif. Tetapi kalau di suhu yang tinggi, dia rusak. Bahasa Latinnya rusak itu denaturasi. Bahasanya dia tidak bekerja itu dikenal dengan sebutan tidak bekerja, kemudian bisa bekerja lagi, itu disebut dengan renaturasi. Jadi kalau tadi didingin, kemudian dibalikin di suhu yang bagus, dia bisa bekerja lagi. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada sayur, kita makan malam sayur, misalnya sayur opor, sayur kari, sayur soto, sayur, bukan pelajaran sayur ya, oke ya, sayur, suatu saat malam itu ada sisa. Ada sisa. Kemudian kira-kira sisa tadi kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Kira-kira untuk apa dimasukkan ke kulkas? Alisa, kenapa dimasukkan ke kulkas sayur tadi waktu malam ada sisa? Biar kandungannya terjaga ya, Pak. Biar sayurnya tidak Rusak. basi. Kalau didiamkan di atas meja, besok basi nggak kira-kira? Iya. Siapa yang bikin basi? Suhu. Siapa yang bikin basi? Suhu bukan, Pak? Bukan. Wush, masa suhu bikin basi? Siapa yang bikin basi sayur di atas meja yang dibiarkan? Ayo toh semua, IPA 2 semua jawab yang ngerti. Jamur ya, Pak? Ya jamur, ya bakteri, ngerti nggak? Ya bakteri pasti, bakteri itu pasti. Jadi kenapa ditaruh di kulkas? Biar nggak kena dingin, Pak. Saya tanya, kenapa waktu ditaruh di meja kok bakterinya bisa jadi basi? Basiin sayur. Suhunya Karena optimal, Pak. Suhunya optimal, Pak. bakteri itu dalamnya ada enzim nggak? Iya, Pak. Iya, bekerja baik nggak dia? Kerja baik, Pak. Bekerja baik, membusukkan makanan tadi. Maka kalau dia mau membusukkan, dia tidak ada kesempatan karena ditaruh di kulkas, bisa nggak dia busukin? Enggak, Pak. Karena suhu di kulkas lebih rendah sehingga enzim yang ada di dalam bakteri bekerja nggak? Enggak, Pak. Maka ketika dikeluarkan, jika itu dikeluarkan dari kulkas, kemudian tidak diapa-apakan, sampai siang jadi basi lagi nggak? Iya, Pak. Karena bakteri yang tadi keluar di meja tadi, enzimnya aktif lagi nggak? Aktif, Pak. Ya, maka terjadi renaturasi. Maka dia nguraiin terus sehingga jadi basi lagi karena tadi tidak dipanaskan. Pertanyaannya, kenapa orang yang tadi malam dia makan itu kok tidak dipanaskan saja di atas kompor, tetapi kok cenderung dimasukin ke kulkas? Padahal kalau dipanaskan, bakterinya mati nggak? Iya, Pak. Iya. Bisa awet nggak sayurnya? belum tentu ya, Pak. Malam itu ditaruh di atas kompor, dipanasin sampai mendidih 100 derajat. Kemudian ditutup, dibiarkan sampai pagi. Basi nggak? Basi, Pak. Ya enggak, mati semua bakterinya kok. Ya enggak, ya enggak. Iya. Tapi kenapa kok ibu-ibu atau kamu sendiri tuh kok sering sisa tadi dimasukin ke kulkas? Kok enggak dipanaskan? Lebih cepat, Pak. Iya, ngantuk. Ngerti nggak? Ngantuk. Nanti malah kompornya malah nyala terus ditinggal tidur. Ya nggak? Dimasukin di kulkas saja. Besok kalau sudah seger baru
Panasin. Berarti kalau ditanya, di kulkas itu mematikan bakteri enggak? Iya, Pak. Iya. Enggak. Hanya enzim bakteri Yang mati, Pak. tidak bekerja. Enzim bukan mati gitu loh. Tidak bekerja. Tidak bekerja. Non-aktif. Yes. Panas. Maka sebaiknya dipanasin itu untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada sehingga menjadi lebih awet. Yang kedua, pH. Kenapa pH berpengaruh? Enzim itu dipengaruhi kerjanya oleh pH. Kira-kira kalau ada petialin, itu pH-nya berapa kerja di mulut? Woi, pH di mulutmu itu berapa? Satu kelas ton jawab, pH di mulutmu itu berapa? 7. 7 ya, Pak? 7. Asam itu kalau lagi bangun tidur, belum sikat gigi, belum semuanya itu asam itu, ngerti nggak? Tetapi mulutmu itu netral, pH-nya 7. Berarti kalau ditanya, petialin akan bekerja baik pada pH 7, Pak. 7. Netral. Ketika dia masuk ke dalam lambung, mungkin nggak petialin masuk ke lambung? Mungkin, Pak. Bisa, Pak. Gimana caranya? Bareng makanannya, Pak. Woi, bisa nggak dia masuk ke lambung tanpa bareng makanannya? Enggak. Nelen ludah, Kalau Pak. nelen ludah, Pak. Bisa toh. Oh, iya, Enak ludah. rasanya ketelannya nggak? Oke. Sekarang saya tanya, kalau dia masuk ke dalam lambung, bekerja lagi nggak? Enggak, Pak. Soalnya asam lambung. Lagi-lagian dia bekerja, tetapi karena kelamaan dikeluarin HCl, maka jadi asam. Berarti enzim itu dipengaruhi sama pH nggak? Iya, Pak. Iya. Berarti kerja enzim itu pada pH yang bagaimana? Maksimal, minimal, atau optimal? Optimal, Pak. Optimal, Pak. Berarti kalau ada grafik, di bagian absisnya itu ada 1 sampai 14, grafik yang di depan itu yang 1 sampai 7, itu kalau misalnya 5-nya atau 4-nya naik, itu cocok di pH berapa? 4 itu, Pak. Asam. Kalau Asam. yang tengah ada yang naik 6,8 sampai 72, berarti pH berapa? 7. Netral, Pak. Netral. Kemudian di belakangnya ada kayak gunung lagi, itu pH berapa? Basa, Pak. Basa. Berarti karena ada 3 kriteria itu tadi, maka enzim dipengaruhi sama pH. Ya, enzim dipengaruhi sama pH. Oke. Itu gambaran sekilas tentang enzim. Ini saya kasih suatu pelan-pelan struktur yang ada pada enzim. Enzim itu isinya protein. Kalau isinya protein tok, namanya apoenzim. Ya, tersusun protein. Namun enzim itu alangkah baiknya jika dia juga disusun sama protein yang lain, anorganik yang lain, misalnya karbohidrat, misalnya vitamin, itu organik yang lain. Bisa juga tersusun pada suatu bentuk, apa itu namanya, suatu bentuk dari protein semua atau organik semua, namanya koenzim. Kalau dia bukan protein, namanya kofaktor. Berarti kalau begitu enzim itu disusun sama selain protein apa? Non-protein. Non-protein itu dikenal dengan gugus prospektik. Nah, berarti kalau dua-duanya itu bergabung, maka membentuk holoenzim. Holoenzim itu enzim yang holistik, yang sempurna. Berarti kalau ditanya, enzim itu isinya selain protein apa? Yuk. Kofaktor ya tadi, Pak.
Kofaktor itu bahan-bahan anorganik, logam, dan seterusnya. Yang kedua, bahan-bahan organik di luar protein, misalnya vitamin, dan lain-lainnya. Yang di luar protein namanya koenzim, anorganik di luar protein namanya kofaktor. Oke, sekarang saya tanya sama Alvin. Vin, kalau ada enzim, dia isinya protein, bergabung sama vitamin K, membentuk apa? Vitamin K berarti kofaktor ya, Pak? Vitamin itu bahan organik. Oh, koenzim. Koenzim. Berarti apoenzim gabung sama koenzim akan membentuk holoenzim. Ya enggak? Berarti kalau ditanya, sitokrom itu sering disebut dengan sebutan enzim kofaktor karena dia mengandung Fe. Berarti kalau ditanya, kofaktor itu enzim protein yang mengandung logam. Oke, bahan anorganik. Ini ke bawahnya saya tulis. Berarti holoenzim itu apa dan apa? Ayo. Alvin. Holoenzim berarti apoenzim dan kofaktor. Loh, apoenzim dan apoenzim itu protein doang ya, Pak? Ya, dan gugus prostetik. Gugus prostetik itu bisa koenzim kalau dia organik, bisa kofaktor kalau dia logam. Anorganik. Oke ya, mulai jelas. Berarti komposisi enzim itu apa sama apa, Alvin? Apoenzim dan haloenzim. Loh, apoenzim dan apa? Oh, dan gugus prostetik, Pak. Oke, holoenzim karena ngomongnya sulit, holoenzim, maka kemudian holonya dihilang. Jadi enzim. Nah, jadi enzim itu protein, betul nggak? Betul, Pak. Karena dia apoenzim. Ya, jadi selain protein, dia juga mengandung gugus prostetik. Kalau dia mengandung bahan anorganik, namanya? Anorganik berarti kofaktor. Kalau dia mengandung bahan organik di luar protein, misalnya vitamin, karbohidrat, namanya? Koenzim. Oke, berarti enzim ada apoenzim dan gugus prostetik. Gugus prostetik ada kofaktor dan koenzim. Oke, kalau semuanya ini menyatu namanya enzim atau holoenzim ya, Pak? Nah, holoenzim. Oke. Ini holoenzim enggak, Alvin? Iya, Pak. Karena ada gugus prostetik. Apoenzim ada kofaktor sama koenzim. Nah, keren kayak gitu. Kira-kira enzim itu disusun sebagian besar oleh protein. Betul atau salah? Betul, Pak. Buktinya? Buktinya kurang tahu, Pak. Apoenzimnya? Oh, lebih banyak di luar, lebih banyak ya, Pak. Iya, dengerin. Ruangan yang digunakan untuk masuknya substrat disebut dengan sisi aktif. Supaya bisa ngikat substrat bagus, biasanya apoenzim itu di bagian sisi aktifnya ada koenzim dan kofaktor. Keren. Mulai ngerti. Berarti kalau ditanya, di mana letaknya koenzim dan kofaktor yang memungkinkan enzim itu ada? Di mana? Di sisi aktif, Wan. Iya, di dekat sisi aktifnya. Nah, sekarang saya kasih tahu lagi. Kenapa enzim jauh lebih kuat dengan suhu
dibandingkan dia tanpa kofaktor. Ayo, tes UI. Kenapa apoenzim akan jauh lebih kuat dibandingkan jika enzim itu dilengkapi dengan kofaktor dan koenzim? Karena kofaktor itu logam, ya pasti akan lebih tahan terhadap suhu. Oke ya. Jadi yang bikin agak tahan enzim kerja itu karena kofaktor dan koenzimnya. Oke, contoh koenzim NAD, NADP, FAD, sitokrom, plastoquinon, ATP, itu semua dikenal dengan koenzim. Saya tanya sama Natasha, kenapa NAD, NADP, vitamin B, FAD, sitokrom, plastoquinon itu disebut koenzim? Natasha. Karena organik ya, Pak. Bagus banget, karena organik. Oke. Berarti kalau dia mengandung Fe, mengandung Mg, itu berarti faktor. Dengerin. Saya mau kasih tahu supaya apply. Alisa, saya mau tanya, Pak Is mau tanya. Pembekuan darah itu dilakukan oleh siapa? Kalau ada yang luka? Fibrinogen. Enggak. Yang melakukan agar luka di pembuluh darah itu nutup, itu siapa yang bertugas? Protein darah. Ya, yang bertugas. Protein darah bertugas juga. Yang bertugas yang pokok, yang bertanggung jawab. Gading? Gading? Pak, manggil saya, Pak. Iya. Ya. Siapa yang bertugas untuk membekukan darah? Pembukaan darah. Tadi Alisa sudah benar ngomong protein darah, salah satunya. Bagus. Siapa yang bertanggung jawab? Ayo semuanya. Trombosit ya, Pak. Trombosit. Plate cell, keping darah. Saya mau tanya, gimana kerjanya trombosit? Apa tuh? Oh ya, benar, kerjanya trombosit. Coba, ayo. Gimana kerjanya trombosit? Pecah, ngeluarin apa? Trombin ya, Pak. Ngeluarin apa? Sabar. Andika, pecah, si trombosit itu ngeluarin apa? Trombokinase, Pak. Bagus. Trombokinase itu enzim bukan? Bukan. Dengerin, enzim cenderung berakhiran ase. Berarti lipase ngurangin apa? Kenapa, Pak? Lipase itu enzim ngurangin apa? Enzim apa? Lipase ngurangin apa? Ya. Oh, ngurain. Sabar. Lipase itu ngurangin apa? Apa? Pak. Lemak, Pak. Zat lemak. Lemak. Bahasa Latinnya lemak apa? Bahasa lainnya lemak. Selain lemak. Yang lain dibantu, Andika, yang lain. Lipid ya, Pak? Lipid. Maka enzimnya
Fase. Fase. Ada nggak enzim lemase? Karena ngurain lemak, nggak ada. Adanya lipase, karena ngurain lipid atau lemak. Saya tanya lagi sama Andika, protease itu ngurain apa? Protein, Pak. Bagus, protein jadi pepton, jadi asam amino. Amilase ngurain apa? Milum. Berarti trombokinase itu enzim bukan? Enzim, Pak. Substratnya apa? Trombin. Trombin. Oke. Protrombin, kemudian si trombokinase itu nyari apa? Selain dia nyari protrombin, dia ketemu sama apa lagi? Ayo coba. Supaya jadi trombin. Ayo. Supaya jadi apa, Pak? Supaya jadi trombin, dia perlu apa? Waduh, gawat ini. Pembekuan darah. Sabar. Oke, enggak masalah. Enggak masalah. Oke, kelihatan enggak? Oh, kalsium sama K, Pak. Nah, kalsium itu digunakan sebagai apa sama trombokinase? Kalsium itu dipakai trombokinase itu sebagai apa? Kofaktor, Pak. Keren. Dia nyari apa lagi? Ini loh di depanmu. Nyari apa lagi? Kalsium. Kalium. Kok kalium itu loh? Bang, ini ada tulisannya depannya loh. Oh, vitamin K. Nyari vitamin. Nah, vitamin K itu organik atau anorganik? Organik. Berarti dia nyari apa? Koenzim. Nah, berarti kalau dia sudah ketemu koenzim, ketemu kofaktor, kira-kira protrombin itu bisa nggak nanti dijadikan trombin? Bisa, Pak. Trombin kemudian menjadikan fibrinogen jadi fibrin. Berarti kerjanya dua sama kerjanya trombokinase cepat mana? Trombokinase. Dua ini sama trombokinase cepat mana? Oh, dua. Dua ini cepat menjadikan 3 jadi 4. Ngerti nggak? Kenapa? Dua ini cepat menjadikan 3 jadi 4. Karena enzimnya sudah jadi holo. Dua itu sudah jadi holo. Yang lain. Ayo. Holo enzim. Kenapa kok dua itu sudah holo enzim? Udah ada kofaktornya sama koenzimnya, Pak. Keren. Beres. Saya balik lagi ke semula. Bagus. Saya lanjutin lagi kerjanya supaya ngerti. Bagus. Ini apa namanya? Ayo. Koenzim ya, Pak. Loh ini loh, yang ruangan kosong ini loh. Oh, sisi aktif ya, Pak? Bagus. Biasanya di pinggirnya sini ada enzim dan kofaktor. Ininya biasanya apa? Itunya apoenzim, Pak. Enzim, dia masuk. Ini harus cocok atau harus tidak cocok? Cocok, Pak. Bagus. Ngikutin sistem apa? Bukan Lock, ya enggak? Berarti ini substrat, ini enzim. Ini apa?
Substrat enzim. Kompleks Enzim, substrat enzim. substrat. Ini apa? Enzim dong, Pak. Enzim produk. Produk, keren. Ini sukrase. Sukrase itu polisakarida, disakarida, atau monosakarida? Disakarida, Pak. Bagus. Jika dia diurai sama enzim disakarase, dikenal dengan sebutan sukrase. Loh, kok pecah sukrosanya? Jadi apa? Glukosa. Jadi monosakarida. Glukosa dan fruktosa. Tosa. Berarti di sini dia jadi sederhana. Saya mau tanya, kalau ini di, glukosa itu mono atau di? Mono, Pak. Fruktosa itu di atau mono? Mono juga, Pak. Bagus, ngerti. Berarti enzim itu harus ada sisi aktifnya, harus ada efisiensinya, harus ada kofaktor, harus ada koenzim, harus ada lokasi yang ada di dalam sel. Oke, nih saya kasih penjelasan satu lagi supaya ngerti juga. Nih, ini gambar sel. Saya mau tanya, ini gambar sel. Saya mau tanya, apa tugasnya ribosom? Apa tugasnya ribosom? Membentuk protein ya, Pak. Bikin protein. Keren. Bikin protein. Dia sering dijumpai di mana? Nempel di retikulum. Nempel di retikulum endoplasma. Retikulum endoplasmanya disebut dengan retikulum endoplasma kasar atau halus? Kasar, Pak. Bagus. Granuler. Kira-kira protein yang tadi dibikin sama DNA dan RNA kemudian dimasukkan ke dalam apa tadi? Ke dalam suatu saluran. Nah, di saluran itu dibawa sama vesikula. Kemana protein tadi dibawa vesikula? Ayo, ke badan Golgi. Untuk dibuat apa badan Golgi tadi perlu protein? Ayo coba. Untuk dibuat enzim. Ngerti nggak? Jadi kalau ditanya, di mana enzim dibuat? Badan Golgi. Bagus. Kemudian dia wadain lagi, dikeluarkan di mulut. Di rongga mulut. Berarti enzimnya keluar. Oke, kalau dia tetap di dalam, nanti dikasih di lisosom. Berarti kalau ditanya, apa tugasnya badan Golgi, apa tugasnya ribosom, apa tugasnya retikulum, jadi menyatu dalam suatu kriteria penjelasan seperti ini. Jangan potongan sendiri-sendiri. Oke, beres. Ini saya kasih penjelasan lagi untuk kerja. Sisi aktif, beres. Sekarang saya tanya, ini indosfit. Saya tanya sama si Raguel. Pringgada. Raguel. Woi. Wah, ya payah kalau kayak gini. Raguel. Nicholas Nathan. Nicholas. Rusak juga. Oke, ya, Pak. Nicholas. Ya, Pak. Gambar di depan ini adalah cara kerja enzim. Ngikutin kilok. Kira-kira gambar kilok ini kerja enzim, itu enzimnya ngikutin substrat atau substratnya ngikutin enzim? Nicholas. Substrat ngikutin enzim. Karena sisi aktif enzimnya seperti ini. Dia ngikutin supaya bisa gemboknya kebuka, maka kerja itu disebut dengan sistem kerja apa, Nicholas? Sistem lock and key. Lock and key, pinter. Sekarang saya tanya,
Indosweet itu si enzimnya ngikutin substrat atau substratnya ngikutin enzim? Nicholas, Nathan. Sabar. Tadinya sisi aktifnya kayak gini. Substratnya mengikuti enzim. Mosok ini itu Kebalik, Pak. Berarti apa? Indosweet. Substratnya, enzimnya masuk ngikutin permukaan ya. Substratnya. Tadinya begini, dia jadi begini, ya enggak? Iya. Setelah dilepaskan, dia balik lagi enggak? Enggak, dia diuraikan. Ya, setelah diuraikan, dia balik lagi enggak bentuknya? Menurut saya, iya sih. Balik lagi, ya enggak. Iya, Pak. Iya, berarti pertanyaannya, apa prinsip kerja feed Indosweet sama Kilog? Itu dasarnya apa? Ayo coba. Dasar membedakan keduanya itu apanya? Nicholas, Nathan. Dasar yang digunakan mengelompokkan jadi dua kerja itu apa? Yang lain membantu? Saya belum paham sih, Pak. Maaf aja sih. Saya mau minta maaf. Belum paham. Saya kasih tahu lagi sampai paham. Dengerin. Sisi aktifnya enzim kayak gini ya, Mas ya. Halo? Ya, Pak. Ya. Substratnya itu ngikutin seperti ini. Berarti substratnya asal kalau dia bisa masuk ngikutin enzim atau enzimnya yang ngikutin substrat? Enzimnya yang ngikutin. Enzim. Oke, sekarang saya tanya. Ini bentuk permukaan substratnya. Padahal sisi aktif enzimnya bentuknya seperti ini. Kok dia bisa masuk? Berarti gimana? Dari sisi aktifnya enzim. Mengikuti substrat. Substratnya. Buktinya ketika dia sudah selesai, bentuknya gimana? Bentuknya terpisah tapi masih sama. Oh, enggak. Ini bentuknya gimana? Sisi aktifnya enzim. Balik seperti bulatan kayak gini atau agak melebar? Agak melebar. Berarti balik seperti semula, ya enggak? Ya. Berarti kalau nanti ketemu sama kotak, dia jadi apa? Kalau dia ketemu kotak, ya. Dia jadi kotak, ya enggak? Ya, jadi kotak lagi. Oke. Ya, masuk. Ngerti ya? Paham. Oke, sekarang saya tanya. Berarti keduanya ini dibedakan berdasarkan apa? Enzimnya. Berdasarkan sisi aktifnya, ya enggak? Sisi aktif. Oke, sekarang kalau substratnya ngikutin sisi aktif enzim, namanya? Lock and key. Kalau sisi aktifnya enzim ngikutin permukaan substratnya, namanya? Indukfit. Oke, sekarang saya tanya. Hipotesa dua teori ini, yang benar yang mana? Yang benar, Bapak. Ada dua. Yang benar yang mana? Yang Kilog atau yang Indosweet? Menurut saya sih, Pak, ya. Dari menurut saya aja sih, Pak. Lock and key. Karena tadi ada kalimat cara kerja enzim bekerjanya apa tadi?
Tadi? Spesifik, ya enggak? Ya. Hanya nguraiin substrat tertentu saja, ya enggak? Oke. Kalau Indosweet berarti substratnya macam-macam, bisa enggak? Substrat bisa sih. Kalau Indosweet substratnya kotak, bulat, segitiga, bisa enggak dia kerja? Bisa. Bisa karena dia ngikutin Ngikutin enzim ya. Loh. Ngikutin substrat. Sorry. Nah, Sorry Pak. berarti kalau ditanya, ini amilase. Oke. Ini amilum kayak gini. Ada protein kotak. Dia nguraiin yang protein atau nguraiin amilum? Protein. Loh, proteinnya Amilum. Amilum kan, ngerti nggak? Berarti si kotak dibiarin nggak? Ya, di kotak. Ya, itu dia. Karena kerja dia seperti Kerjanya apa namanya? Lock and key. Kalau dia kerjanya seperti Indosweet, kotaknya diurai nggak? Diurai. Karena bentuk sisi aktifnya bisa jadi kotak juga, ya nggak? Ya, iya. Oke. Ngerti ya? Jadi kalau ada dua pertanyaan ini sudah semakin kecil dan ngerti. Oke. Ini bahan-bahan kofaktor sudah ngerti, ini koenzimnya juga sudah ngerti, ini kerjanya juga sudah ngerti. Oke, saya tanya lagi, Nathan lagi, supaya bisa langsung keren. Ini isinya apa, Mas? Isinya kofaktor. Ini. Inaktif enzim. Apenzim bukan? Apoenzim. Apa? Apoenzim. Apoenzim. Oke. Dia akan bekerja bagus kalau di permukaan ini ada apanya? Ayo. Dia bisa bekerja bagus kalau ada kofaktornya. Dan koenzim. Enzim. Nah, ini bagus dia. Akan bekerja dengan bagusnya. Oke? Seperti itu. Nah, ini dia bekerja akan nguraiin. Saya tanya sama Nathan lagi. Ini anabolisme atau katabolisme? Sorry, Pak? Katabolisme atau anabolisme? D gambar A sampai C kan? Iya. Kata. Kalau kata itu kayak pasar dibom, berantakan. Dari tadinya gede, jadi kecil-kecil. Itu kata. Tadi kan sudah dikasih tahu, kalau membangun rumah, ana. Ini bangun atau mengurai? Bangun. Karena tadinya berapa bahan? Substratnya tadinya berapa? Tadi berarti, kalau ini dari gambar bisa dikatakan anabolisme tuh, jadi misalnya kayak substratnya yang dari 2 terus digabung jadi 1 gitu. Iya, jadi jangan terus kemudian kalimat apa itu anabolisme nyusun, tapi kalau dikasih kayak gini bengong lagi, ngerti nggak? Oke, Pak. Berarti ini lebih apply. Jadi kalau katabolisme jalannya ke kiri atau ke kanan kalau katabolisme? Kiri, Pak. Ke kiri. Kalau anabolisme? Ke kanan. Berarti kalau katabolisme itu ngurai atau menyusun? Kata. Iya. Mengurai. Kalau ke kanan itu anabolisme atau katabolisme? Anabolisme. Anabolisme. Didengerin. Kalau katabolisme biasanya eksorgonik, melepaskan energi. Tetapi kalau anabolisme endorgonik, butuh energi. Oke, sekarang saya tanya. Nathan. Ya, Pak. Kalau ada glukosa banyak sekali, dijadikan glikogen, itu ana atau kata? Ana. Berarti glukosa itu sama insulin dijadikan glikogen.
sama adrenalin, glikogen dijadikan glukosa. Berarti adrenalin itu melakukan peristiwa katabolisme atau anabolisme. Adrenalin itu dari glikogen jadi beberapa glukosa. Ayo. Kata. Oke. Berarti kalau ditanya, kenapa sampai kencingnya seseorang, kok ada urinnya, kok ada glukosa? Berarti ada peristiwa anabolisme enggak? Tadi batata. Kencingnya banyak mengandung glukosa, maka dikenal dengan kencing manis karena di dalamnya, di dalam plasma darah tidak ada pembentukan glikogen. Ngerti nggak? Iya, ada. Berarti pertanyaannya, orang kena diabetes itu kurang insulin atau kurang adrenalin? Adrenalin. Loh, kalau adrenalin. Insulin. Ngerti. Ini nurunin yang tadi itu, yang tadinya butuhnya banyak, jadi butuhnya sedikit. Ya, ini berarti kalau yang bawah ini semuanya, yang bawah ini pakai enzim atau enggak? Hei. Baik, Pak. Yang bawah ini kok dia kerucutnya lebih turun. Ini pakai enzim enggak? Pakai. Kalau yang atas ini Tanpa. Nah, berarti kalau misalnya ada mobil lewat gunung, itu mendaki banget sampai ke gunung, kemudian dia turun sampai di lereng, dan akhirnya sampai di sebelah gunung yang di sebelah sananya, atau bukit yang sebelah sananya, itu dia bekerja pakai enzim nggak? Tanpa. Kan dia bilang sampai ujung. Oke, berarti nggak pakai, ya kan? Nggak pakai. Bagaimana kalau dia kerjanya pakai enzim? Kalau saya bilang kayak setengah puncak, tapi dia turun lagi. Nggak usah, bikin terowongan saja, ngerti nggak? Maksudnya bikin terowongan, Pak? Iya, supaya nggak usah naik-naik, dia sudah langsung terus masuk. Oh, oke, Pak. Jadi kalau dia bikin terowongan, nggak usah lewat gunung tadi, itu kerjanya cerdas atau kerja keras? Apa? Kerja keras atau kerja cerdas? Kalau lewat terowongan. Cerdas. Nah, enzim itu cerdas. Kamu juga harus demikian. Ya, jelas banget seperti itu. Coba ini sama-sama, Pak. Pakai enzim. Oke. Ini bagus kerjanya seperti kayak gini. Oke. Ini pH. Kira-kira yang lain deh. Nanti Nicholas Nathan nanti jadi bingung. Jordan Christopher. Jordan. Woi. Iya, Pak. Oke. Ini enzim pepsin ini kerjanya di asam atau di basa atau di netral? Gawat ini. Asam, Pak. Bagus. Karena dia kerja baik pada pH? Di bawah 7, 0 sampai 4 ya. Astaga. Pepsin ini bekerja baik pada pH? 2. Bagus. Ngerti. Berarti kalau ditanya ada grafik kayak gini, enzim bekerja dipengaruhi pH enggak? Iya, Pak. Iya. Berarti pepsin ini bisa bekerja enggak di pH 11? Enggak, Pak. Wah, buktinya baru pH berapa ini? Baru pH 4 aja sudah jelosor ke bawah. Ya enggak? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, bagus. Ini temperatur, ya. Saya mau tanya lagi sama Jordan. Enzim ini bekerja pada suhu berapa dia bagus? Kalau grafik kayak gini, lihat yang dia paling tinggi puncaknya di mana ya, Pak? Ya, no optimal itu kan bagus.
Oh, jadi 40 derajat, Pak. Oke, kalau dia 50 masih bisa bekerja nggak? Masih, Pak, tapi nggak semaksimal 40. Weh, kalau 60, Wah, itu udah turun banget tuh, Pak. Udah nggak bisa namanya dia. apa? Namanya apa? Naturasi. Denaturasi. Rusak enzimnya. Ya. Ini kompetitif sekarang. Kompetitif itu ada berupa inhibitor. Inhibitor itu penghambat. Ada dua, kompetitif dan non-kompetitif. Kompetitif dan non-kompetitif. Didengerin. Kompetitif itu kalau dia masuk di sisi aktif. Non-kompetitif kalau masuk tidak di sisi aktif. Tidak di sisi aktif itu dikenal dengan masuk ke daerah allosterik. Oke, pertanyaannya sama Jorgen. Ini kompetitif bukan? Jorgen. Kompetitif, Pak. Kompetitif. Karena masuk di sisi aktif. Akibatnya substratnya gimana? Bisa diurai nggak? nggak bisa. Keganjel sama dia kan? Berarti Iya. itu inhibitor atau katalisator? Inhibitor. Karena inhibitor itu penghambat. Betul, inhibitor. Oke. Sekarang saya tanya, kenapa di allosterik juga menolak substratnya? Karena bentuk sisi aktifnya bentuknya beda. berubah nggak? Berubah. Berarti kalau dia tidak masuk di sisi aktif, namanya inhibitor kompetitif. Oke, kalau dia masuk di sisi aktif, namanya kompetitif. Oke, sekarang saya tanya, kalau kita makan, sisi aktif kita itu kan mulut, ya nggak? Ya nggak, Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ketika kita makan, ada kecoa masuk mulut, berhenti nggak makannya? Masuk kecoanya juga ikut kemakan, kan nggak? Berhenti, oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti si kecoa tadi itu penghambat makan kompetitif atau non-kompetitif? Non-kompetitif ya, Pak? Masuk ke mulut. Oh, iya kompetitif. Bisa nggak kerja lagi mulutnya? Kenapa? Bisa nggak kerja makan lagi? Bisa. Caranya, kecoanya diambil dulu. Dibuang, kurang ajar lo. Oke. Iya, betul, Pak. Sekarang saya tanya, jika kecoa tadi kemudian hinggap nempel di leher, berhenti makan nggak? Enggak, Pak, lanjut. Aduh, gila banget lo. Lehermu itu ada kecoanya lo. Hei, Kalau geli-geli gitu. Oke ya, berarti dia akan berhenti, kurang ajar ini. Mulutnya jadi kurang ajar gitu, mukanya jadi tidak pas, kemudian baru mengambil si kecoa tadi di leher. Itu pengandaian non-kompetitif dan kompetitif. Beres. Nah, ini praktek. Ini katalase dikasih es, dikasih suhu tinggi, dikasih pH asam, dikasih pH basah. Ya, seperti itu. Maka yang cocok, dia di aquades dengan pH netral, suhunya kamar, baru dia akan bagus. pH 7 bagus, nyala apinya bagus. 37 bagus, nyala apinya bagus. Ya, itu gambaran pada enzim. Satu persatu soal saya jawab sampai 5, kemudian selesai. Saya tanya sama Gading nomor 1. Gading? Hadir, Pak. Nomor 1.
biokatalisator diperlukan untuk mempercepat reaksi metabolisme, bukan Pak? Bagus. Oke Pak. Namanya Makasih, Pak. apa? Contoh biokatalisator. Contoh biokatalisator Sabar. Yang besi, kita bahas toh enzim, oke? enzim. Oke, nomor 2. Saya lagi Pak. Iya loh. Kalau enzim terdiri dari apoenzim, gugus prostetik, dan apoenzim, Pak. Good. Gugus prostetik ada berapa? Jadi itu ada... lupa, Pak. Berapa? 2, 1. 2. 1. Sabar. 1. Koenzim. 2. 1 koenzim, 1 kofaktor ya, Pak? Ya, 1 koenzim, 2 kofaktor. Oke, nomor 3 lagi karena salah. Gading lagi karena salah. Berikut ini bukan sifat gugus prostetik adalah... A, betul apa salah? A benar, Pak. A benar. Terus, B. Gugusan enzim sifat labil. Bikin stabil, bikin bagus, atau bikin tidak stabil? Bikin stabil. Bikin stabil. Jadi suhu bisa lebih naik sedikit, dia bisa lebih tahan. Ya, yang C betul nggak? Gugus yang bukan protein. Ayo toh yang lain bantu. Yang C itu betul nggak? Saya betul, Pak. Saya betul. Iya toh. Kalau dia protein namanya Apoenzim. yang D betul nggak, Gading? Yang D salah. Betul, Pak. Ya kalau salah nanti jawabannya 2. Betul. Yang anorganik namanya kofaktor, yang organik namanya koenzim, Pak, koenzim. Nomor 4. Priscilla. Ya, Pak. Ayo toh Priscilla. Dibaca. Enzim maltase bekerja pada substrat DH-nya maltosa. Akan diuraikan jadi glukosa dan glukosa. Berarti kalau dia sukrosa, enzimnya sukrase. Kalau enzimnya laktosa, enzimnya laktase. Kalau protein, enzimnya pepsin, nanti jadi pepton. Alisa, nomor 5. Ayo. Gugus prostetik yang berasal dari molekul anorganik disebut C kofaktor. Terlalu mudah karena berulang-ulang. Lagi, Alisa. Komponen yang termasuk koenzim adalah... 1 ya enggak? Iya, Pak. Karena vitamin. 2. Vitamin, 2 bukan ya, Pak? Vitamin B1 gitu loh. Oh iya Pak. Yang 3? Iya. Yang 4? Iya. Yang 5 siapa namanya? Kofaktor. Iya, yang 6? Kofaktor juga. Karena anorganik, ya enggak? Ya enggak? Iya, berarti Pak, jawabannya 1, 2, 3, 4. Mosok ada kamu kok aneh-aneh. Jawabannya 2, 3, dan 4. Nah, karena salah lagi, Alisa.
Komponen dalam soal nomor 12 disebut koenzim karena merupakan... Ya sudah, ini nggak usah pakai nomor. Coba komponen disebut koenzim karena merupakan gugus ya Pak? Gugus prostetik yang mengandung senyawa organik kompleks. Bagus, bagus, bagus. Ngerti dong, kayak gini-gini ya, gampang sekali ciri enzim, sisi aktif enzim, dan seterusnya. Ini saya kasih suatu masukan lagi supaya bisa ngerti. Nih, Alisa lagi 25, coba. Menurut teori induced fit, reaksi antara substrat dan enzim berlangsung karena sisi aktif enzim. Induced fit? Wah, harusnya saya nunjuk Nathan ini, tapi ya sudah. Nathan pinter ini, 25 ini. Coba, apa jawabannya? Yang sisi aktif enzim mengikuti substrat. Wih, keren. Kalau substratnya ngikutin enzim? Lock and key. Wih, beres enzimnya. That's stick, Pak. That's stick. Apaan sih? Dengerin lagu bentar, Pak. Refreshing. Wih, refreshing. Ya. Iya, biar makin asik sampai jam 2. Nah, sudah cukup jelas ya? Cukup jelas. Ya, saya pikir jelas enzim kita selesaikan. Besok saya ketemu ngajar glikolisis, DO dan sistem transfer elektron, siklus Krebs itu pada respirasi dan fermentasi. Sebaiknya didengerin dulu apa yang ada pada pembelajaran PAIS asinkron, sehingga tinggal bahas soal saja gitu loh. Itu keren itu kalau kayak gitu. Ya, jadi nggak berulang-ulang. Ya, saya pikir cukup. Ini saya rekam, kira-kira nanti rekamannya dibagikan ke IPA 2 ya. Wait. Ya. Oke, saya pikir cukup jelas. Hari ini sinkronnya bahas enzim, jadi ngerti. Oke, saya mau tanya. Kalau Pak Is makan kerupuk, yang bekerja enzim apa saja? Ini tak baca, kerupuk udang. Ayo cepat. Amilase, Pak. Enzim amilase karena dia bahannya amilum. Apalagi? Enzim protease karena ini ada sedikit sekali proteinnya. Oke. Kemudian lipasenya bekerja enggak? Lipase. Ini kerupuk ini. Senangannya Pak Es ini. Apa? Bekerja enggak lipase? Emang ada lemaknya, Pak? Ya, karena dia jadi kerupuk dengan cara digoreng. Digoreng, ada lemaknya. Maka lipasenya bekerja. Saya mau tanya. Kira-kira proteasenya di tubuh kita itu ada berapa enzim? Dengerin. Protein itu disingkat prot. Enzimnya pret. Pret itu singkatan pepsin, renin, erepsin, tripsin. Berarti nanti yang ngerjain protein kerupuk apa saja? Coba. Protein itu prot. Enzimnya pret. Apa saja pret? Cepat. Ayo kamu ngomong. Pret apa saja? Pepsin. Renin. Erepsin. Tripsin. Tes UI itu ya gampang sekali. Enzim yang bekerja di protein. Pret. Itu saja selesai. Dan betul jawabannya.
ditutup dengan doa. Saya dibantu Raka. Bisa nutup dengan doa, Raka? Bisa, Pak. Speakernya jalan ya, oke. Raka tutup doa supaya Pak Is bisa habis ini istirahat tidur. Oke, supaya nggak stres. Teman-teman dan Pak Is, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu sehingga kami dapat menerima seluruh pelajaran selama hari ini. Berkatilah supaya apa yang telah kami pelajari dapat kami serap dengan baik, dan harapannya semoga untuk kedepannya dapat kami terapkan juga di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Santo Aloysius Gonzaga, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Raka. Yang tidak masuk satu siapa? Dua. Masuk semua atau tidak masuk? Ketua kelas mana? Andika? Iya, Pak. Ada yang tidak masuk siapa? Oh, Clara, Pak. Tadi dia izin. Clara. Oke. Ya, jadi begitu. Kamu nanti juga belajar selama seminggu ke Gonzaga e-learning. Di sana latihan soal, di sana dengerin pidato, di sana main game. Pokoknya keren lah, supaya bisa jalan. Dan kemudian minggu depan kita bahas soal-soal dan sedikit penjelasan yang tidak ngerti. Kemudian ke depannya lagi kita bisa ulangan. Kalau sudah pada bisa semua. Hasilnya cukup lumayan, yang 1 dan 2 terselesaikan ketika ada remet, maka remetnya nanti pada hari Kamis jam 1 yang remet untuk yang kedua, Kamis jam 1. Karena sudah nilainya bagus-bagus, maka ada beberapa yang remet, maka remetnya hari Kamis. Yang kedua, tadi ada pertanyaan, Pak, ada jawaban yang masih harus dianulir, ya saya anulir supaya tambah lagi yang 97,5 bisa 100. Kirim ke Pak Is di sini. Cukup? Wih. Selesai. Oke, good. Makasih, Pak. Yes, minggu depan Makasih, kita Pak. ketemu lagi di Makasih, sini. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Edmundus gimana?